Wow, kejutan besar datang lagi. Kiper dambaan timnas Indonesia Emil Audero didekati PSSI dan sudah bertemu dengan Erick Thohir untuk negosiasi proses naturalisasi dan bisa segera bermain membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil Audero jadi opsi lain apabila Maarten Paes masih susah diproses di pengadilan CAS. Apakah Emil Audero mau bergabung dan akan membela timnas Indonesia September 2024 nanti? Begini penjelasannya. Gacor, langsung bawa ke Indonesia. Bisa gelandang dan bisa juga jadi back. Demian Oosterhuis menanti dipantau PSSI untuk timnas Indonesia. Ini bisa jadi amunisi tambahan juga untuk timnas Indonesia agar lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dia langkah PSSI untuk membawanya. Satu Indonesia terharu. Tom Haye menangis ceritakan neneknya meninggal sehari sebelum jadi WNI untuk gabung timnas Indonesia. Inilah sebabnya Tom Haye sangat cinta dan semangat membela timnas Indonesia. Ini penjelasan lengkapnya. Tak gentar, timnas Indonesia tanpa TC untuk lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada sibuk sama urusan klub masing-masing sih, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Shin Tae-yong juga jadi ikut kesal. Begini kata Shin Tae-yong. Gokil woy. Ini dia deretan pemain timnas Indonesia yang pernah membela timnas junior Belanda dan jadi pembinaan di Eropa. Indonesia bangga punya pemain keturunan seperti ini. Skillnya nggak main-main. Shin Tae-yong sampai tepuk tangan lihat permainannya. Begini penjelasan lanjutnya. Siap tempur. Indra Syafri pastikan semua pemain timnas Indonesia U19 termasuk Wilbert Jardim yang kemarin sempat cedera. Usai pertandingan melawan Timor Leste dipastikan sudah siap tempur semua lawan Malaysia di semifinal AFF U19 2024 nanti. Kita diuntungkan. Ini dia 3 keuntungan timnas Indonesia U19 saat jumpa Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Ini penjelasannya. Pelatih timnas Indonesia U19 pastikan Wilbert Jardim sembuh cedera dan bisa hadapi Malaysia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Ini dia penjelasannya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Kiper andalan dan menjadi dambaan timnas Indonesia, Emil Audero temui Erick Thohir. Apakah akan segera dinaturalisasi gantikan Maarten Paes di kualifikasi Piala Dunia 2026? Emil Audero selangkah lagi akan kembali ke Serie A. Ya, penjaga gawang Sampdoria di Serie B itu bakal dibeli oleh Como 1907, klub promosi yang dimiliki pengusaha Indonesia. Emil Audero awalnya hanya menjadi ban serep Como 1907 pada bursa transfer musim panas tahun ini. Como lebih fokus mendapatkan kiper Marseille, Paul Lopez. Namun akhirnya rencana Como 1907 menggait Lopez kemungkinan besar gagal dan lantas beralih ke Emil. Media Italia Calcio Mercato mengabarkan transfer Emil Audero dari Sampdoria ke klub yang dijuluki Ilariani tersebut bakal melibatkan pertukaran dengan 3 pemain plus uang.
Como 1907 bersedia melepas Nicolas Ioannou, Simone Guidotti, dan Alessandro Bellomo plus 1 juta euro atau setara dengan 17 miliar rupiah ke Sampdoria demi mendapatkan Emil Audero. Untuk memuluskan kesepakatan, Como 1907 menawarkan 3 pemain yang disukai oleh pelatih Sampdoria, Andrea Pirlo, tulis Calcio Mercato. Seperti yang dikatakan, negosiasi antara kedua klub berada pada tahap akhir dan kesepakatan bisa tercapai pada akhir pekan ini, jelas Calcio Mercato. Pada musim lalu, Emil Audero merasakan pengalaman yang hebat. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat tersebut menjuarai Serie A 2023 per 2024 bersama Inter Milan. Emil Audero dipinjamkan Sampdoria ke Inter Milan selama semusim. Namun dia hanya bermain total 6 kali dengan kebobolan 8 gol dan 2 clean sheet. Pada musim panas ini, Emil Audero dikembalikan ke Sampdoria. Sebab Inter Milan enggan mempermanenkan penjaga gawang didikan Juventus tersebut. Emil Audero adalah kiper dambaan timnas Indonesia. Penjaga gawang berpostur 192 cm itu pernah didekati pada beberapa waktu lalu, namun dikabarkan masih ingin mencoba menembus timnas Italia. Bisa gelandang dan bek, Demian Oosterhuis menanti dipantau PSSI untuk timnas Indonesia. Memiliki tinggi 190 cm, Demian Oosterhuis bermain sebagai bek. Lincah, gesit, kuat menguasai bola, dan jago mengeksekusi tendangan bebas merupakan ciri khas pilar berdarah campuran Indonesia Palembang, Belanda. Lewat rekaman video yang tampak di kanal YouTube Yusah Nugraha belum lama ini, pemain yang mulai musim 2024-2025 akan bermain bersama klub kasta kedua Belgia, Patro Ace U21. Pamer aksi seakan memberikan isyarat kepada PSSI, Indra Syafri, dan Shin Tae-yong kalau dirinya layak dipanggil ke timnas Indonesia. Meski lahir di Belanda, Demian Oosterhuis justru ditempat di sepak bola ala Spanyol, tepatnya di Akademi FC Malaga City. Performanya yang terus meningkat kemudian membawanya terbang ke Belgia. Tak hanya sangar di jantung pertahanan, Demian Oosterhuis juga mumpuni di lini tengah sebagai gelandang bertahan. Tapi kalau bisa memilih, aku lebih suka sebagai bek tengah, kata Demian Oosterhuis. Demian Oosterhuis mengaku siap berjibaku dan memberikan yang terbaik jika PSSI memanggilnya ke timnas Indonesia. Menurutnya, kalau Rafael Struijk dan kawan-kawan mendapat kesempatan emas menjadi warga negara Indonesia WNI dan membela timnas, ia juga harus mendapat kesempatan yang sama sebagai pemain keturunan. Semoga Indonesia bisa terus mencari bakat yang di luar untuk bisa membela timnas Indonesia, kata Demian Oosterhuis. Tom Haye menangis ceritakan neneknya meninggal sehari sebelum jadi WNI untuk gabung timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye menceritakan bahwa neneknya meninggal hanya sehari sebelum menjadi warga negara Indonesia WNI pada 19 Maret 2024. Sebenarnya begini, saya mendengar bahwa naturalisasi bisa dilanjutnya. Sebenarnya tepat sebelum dia meninggal, ujar Tom Haye. Kemudian sekitar seminggu sebelum saya harus pergi ke Indonesia untuk mengurus semuanya, saya masih sempat memberitahunya, jelas Tom Haye sembari terseguk-segup. Sepekan setelah naturalisasinya selesai, Tom Haye menjalani debut dengan timnas Indonesia ketika membantai tuan rumah timnas Vietnam 3-0 dan mencetak 1 assist. Hubungan dengan keluarga saya sangat kuat. Kakek saya selalu menjadi penggemar terbesar saya, tetapi dia sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya, ucap Tom Haye. Tapi nenek saya masih memiliki banyak keluarga di Indonesia. Fakta bahwa saya masih bisa mengatakan itu padanya dan dia masih bisa merespons, itu sangat berarti bagi saya, ungkapnya.
Darah Indonesia Tom Haye mengalir deras dari kakek dan neneknya. Kakeknya berdarah Solo, Jawa Tengah dan neneknya keturunan Manado, Sulawesi Utara. Saya pikir 2-3 hari kemudian saya harus pergi ke sana untuk mengurus formalitas terakhir. Dan dalam beberapa hari itu, saya langsung terbang kembali untuk perpisahan, kata Tom Haye. Beberapa bulan terakhir ini benar-benar roller coaster. Nenek saya memiliki 2 saudara perempuan. Satu tetap di Indonesia dan satu lagi di Belanda. Saudaranya yang lain saat itu sedang berkunjung ke saudaranya di Indonesia. Jadi, ketika saya pergi ke Jakarta untuk mengurus itu, saya juga bisa bertemu dengan mereka di sana. Jadi itu sangat spesial karena bagi mereka, karena saya juga bisa bercerita tentang saudara perempuan mereka selama periode terakhir, tutur Tom Haye. Itu sangat berarti bagi mereka. Saya bisa berbagi kesedihan itu dengan mereka adalah sesuatu yang sangat spesial. Keluarga di sana tentu saja sangat bangga terang gelandang berusia 29 tahun ini. Putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia tanpa TC untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia kemungkinan tidak bisa menggelar pemusatan latihan untuk putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengapa demikian? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan para pemainnya baru bisa berkumpul pada 2 September 2024 untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 2 September 2024 menjadi awal mula kalender internasional hingga 10 September 2024. Ya, seperti yang kita tahu, maksudnya kami tidak bisa berkumpul atau mengadakan training camp di luar FIFA Matchday, ujar pelatih Timnas Indonesia tersebut. Timnas Indonesia mempunyai banyak pemain yang berkarier di luar negeri, terutama di Eropa, yang kemungkinan hanya bisa bergabung dalam periode kalender internasional. Sementara itu, para pemain BRI Liga 1 dapat merapat ke Timnas Indonesia pada 28 Agustus 2024 karena BRI Liga 1 akan diliburkan pada 28 Agustus 10 September 2024. Saat ini, para pemain sedang latihan di tim masing-masing. Kondisinya juga baik-baik semua, kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menantang tuan rumah Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. 5 hari berselang, tim berjulukan Garuda itu bakal meladeni perlawanan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Maarten Paes dan deretan pemain Timnas Indonesia yang pernah membela Timnas Junior Belanda terima jadi pembinaan Eropa. Maarten Paes terus diharapkan untuk bisa segera membela Timnas Indonesia. Paes sudah menjadi warga negara Indonesia sejak beberapa bulan lalu. Namun sampai saat ini Maarten Paes masih terganjal untuk membela Timnas Indonesia. Sebab kiper berusia 26 tahun itu sempat membela Timnas Belanda U21 saat usianya sudah 22 tahun. Maarten Paes harus menjalani serangkaian proses terlebih dahulu sebelum bisa membela Timnas Indonesia. PSSI pun sedang mengusahakan agar kiper FC Dallas itu untuk membela Timnas Indonesia. Namun, Maarten Paes bukan satu-satunya pemain keturunan yang sempat membela Timnas Belanda di level kelompok umur. 5 penggawa Timnas Indonesia di bawah ini pun demikian. Siapa saja mereka? Yang pertama ada Sandy Walsh. Sandy Walsh mengalami masa muda yang menarik.
Wals bahkan mendapatkan kesempatan membela timnas Belanda dari U15 hingga U20. Bahkan Sandy Wals pernah meraih prestasi membanggakan. Ia membawa timnas Belanda U17 menjadi juara Euro U17 2012. Yang kedua ada Ivar Jenner. Ivar Jenner cukup cepat mendapatkan paspor Indonesia. Jenner sudah menjadi WNI sejak usia 19 tahun. Meski demikian, Ivar Jenner rupanya pernah membela timnas Belanda U15. Pemain FC Utrecht itu sekali memperkuat tim junior De Oranje itu. Yang ketiga ada Justin Hubner. Justin Hubner saat ini menjadi langganan timnas Indonesia. Hubner yang berusia 20 tahun memiliki potensi yang bagus di lini belakang. Sebelum memutuskan menerima tawaran untuk menjadi WNI, Justin Hubner pernah memperkuat timnas Belanda U19 dan U20. Kemudian yang keempat ada Calvin Verdonk. Kiprah Calvin Verdonk di Belanda sudah diketahui sejak muda. Ia bahkan menjadi langganan tim kelompok umur negara itu dari level U15 hingga U21. Namun, Calvin Verdonk kesulitan menembus skuad senior timnas Belanda. Verdonk yang memiliki keturunan Aceh itu pun pada akhirnya memilih timnas Indonesia. Yang kelima ada Tom Haye. Tom Haye bisa dikatakan pemain yang sama generasinya dengan Sandy Wals. Haye pun beberapa kali bermain bersama Wals di timnas Belanda kelompok umur. Sandy Wals dan Tom Haye pun menjadi pilar timnas Belanda U17 yang menjadi juara Euro 2012. Selain Haye dan Wals, tim itu juga diisi bintang Belanda saat ini, Nathan Ake. Indra Syafri pastikan termasuk Wilber Jardim, semua pemain timnas U19 Indonesia sudah siap tempur lawan Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Timnas U19 Indonesia sudah siap tempur untuk menghadapi Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia bakal menghadapi Malaysia pada Sabtu dalam kurung 27 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tim asuhan Indra Syafri lolos ke semifinal dengan catatan impresif usai sapu bersih kemenangan di fase grup dan jadi juara grup A. Timnas U19 Indonesia dipastikan harus waspada dengan catatan Malaysia. Pasalnya, Malaysia cukup impresif dalam 3 laga di fase grup. Malaysia sukses mencetak 17 gol dan baru kebobolan 1 gol sepanjang fase grup. Selain itu, Malaysia juga memiliki rekor tak terkalahkan saat bertemu timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024. Indra Syafri mengaku bahwa persiapan anak asuhnya sudah sangat baik. Selain itu, dirinya sudah mempersiapkan semua strategi di babak semifinal sejak 2 hari yang lalu. Pelatih berusia 61 tahun tersebut mengkonfirmasi bahwa seluruh pemain timnas U19 Indonesia sudah siap tempur lawan Malaysia di babak semifinal. Persiapan tim nasional Indonesia per hari ini cukup baik, ujar Indra Syafri pada konferensi pers sebelum pertandingan semifinal Piala AFF U19 2024. Kita sudah melakukan persiapan untuk semifinal ini sejak 2 hari yang lalu setelah selesai babak grup. Dan semua pemain dalam keadaan fit. Dan saya berharap masyarakat hadir di stadion untuk menyaksikan pertandingan lanjutnya. Ex-pelatih timnas U23 Indonesia tersebut menegaskan Wilber Jardim juga sudah fit 100%. Wilber Jardim sempat mengalami cedera saat laga terakhir fase grup lawan Timor Leste. Saya sudah jawab semua bahwa semua pemain sudah fit, ujar Indra Syafri. Dan 1 hari setelah cederanya, Wilber kita tangani dengan baik dan hari kedua sudah latihan dan siap bermain besok lanjutnya. Indra Syafri berharap pertandingan berjalan sangat menarik.
Ini dia 3 keuntungan Timnas Indonesia U19 saat jumpa Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri memiliki sejumlah keuntungan yang bisa dimaksimalkan saat menghadapi Timnas Malaysia U19 pada pertandingan semifinal Piala AFF U19 2024. Berbagai keuntungan ini wajib dimaksimalkan Timnas Indonesia U19 untuk membungkam Malaysia U19 dalam duel yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Status tuan rumah yang dimiliki Timnas Indonesia jelas menjadi keuntungan besar yang harus dimaksimalkan. Skuad Garuda Nusantara bakal kembali mendapatkan dukungan dari puluhan ribu suporternya. Hal ini diharapkan bisa mendongkrak moral dan motivasi skuad asuhan Indra Syafri saat bersuah Harimau Malaya. Sokongan penuh dari fans tentu tak hanya menjadi aspek positif bagi Garuda Nusantara. Pasalnya, faktor ini juga bisa menjadi tekanan bagi kubu Timnas Malaysia. Selama fase penyisihan, mereka belum pernah merasakan tampil di hadapan banyak supporter. Ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Timnas Indonesia U19 juga memiliki waktu istirahat yang lebih longgar ketimbang Malaysia U19. Sebab sebelum melaju ke semifinal, Garuda Nusantara terakhir bertanding melawan Timor Leste pada Selasa dalam kurung 23 Juli 2024. Sementara itu, tim asal negeri jiran baru bertanding pada laga pamungkas grup C pada Kamis dalam kurung 25 Juli 2024. Padahal partai semifinal Piala AFF U19 2024 bakal digulirkan pada Sabtu dalam kurung 27 Juli 2024. Itu berarti Indonesia punya waktu 3 hari penuh untuk istirahat, sedangkan Malaysia hanya punya waktu 1 hari untuk recovery sekaligus mempersiapkan taktik melawan Garuda Nusantara. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri juga telah memberikan kesempatan rotasi bagi beberapa pemain andalannya. Laga terakhir melawan Timor Leste jadi momen bagi beberapa amunisi andalan untuk beristirahat. Beberapa nama yang diparkir ialah Donitri Pamungkas, Alvarezi Buffon, Mufli Hidayat, Rizky Afrisal, hingga Aliansyah Abdul Manan. Mereka merupakan pemain-pemain yang penting pada 2 laga sebelumnya. Sementara itu, Malaysia tidak bisa leluasa melakukan rotasi pemain karena menghadapi Thailand pada laga terakhir. Hal ini bisa menjadi keuntungan Garuda Nusantara karena para pemain pentingnya bisa lebih bugar. Pelatih Timnas Indonesia U19 pastikan Wilber Jardim sembuh cedera dan bisa hadapi Malaysia U19. Kondisi Wilber Jardim sempat mengkhawatirkan banyak pihak karena mengalami cedera. Momen itu terjadi saat Timnas Indonesia U19 menghadapi Timor Leste U19 dalam pertandingan terakhir Grup A Selasa dalam kurung 23 Juli 2024. Di laga itu, Timnas Indonesia U19 sukses menang 6-2 atas Timor Leste U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hasil itu membawa Garuda Muda lolos ke semifinal dengan status juara Grup A meraih 9 poin alias selalu menang. Sayangnya, gelandang Wilber Jardim tidak dimainkan penuh dalam laga ini. Jelang laga berakhir, dia mengerang kesakitan. Setelah menerima perawatan medis, Wilber Jardim ditandu keluar lapangan. Cedera yang dialaminya diindikasikan cukup serius. Ia harus menggunakan kursi roda saat meninggalkan Stadion GBT. Lutut kirinya dibalut dengan protektor dan saat itu terlihat tidak bisa ditekuk. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri memastikan bahwa Wilber Jardim tidak mengalami masalah. Pemain bernomor punggung 12 itu juga telah mengikuti latihan bersama timnya. Memang banyak orang yang menyimpulkan Wilber ada masalah waktu pertandingan yang ketiga lawan Timor Leste karena dia keluar dengan kursi roda, kata Indra Syafri. Jadi itu sudah protap kita kalau memang ada cedera harus pakai kursi roda dan tongkat.
Sampaikan ke masyarakat terima kasih ke tim dokter dan tim fisio kita, ucapnya.